pagi, selamat bertemu kembali saudara pemirsa. Bersama saya Ika Merdeka Sari spesial biasanya di pekan pertama dan pekan ketiga. Setiap hari Rabu saya akan menghadirkan narasumber yang luar biasa dari Komite Medik Rumah Sakit Andi Makassau Parepare. Dan kali ini hadir bersama saya di studio, saya kira ini selalu dinanti-nantikan oleh para pemirsa di rumah ya. Ini Pak Dokter ini fansnya banyak nih kayaknya ya, khususnya ibu-ibu pemirsa kita pasti tongkrongin kalau Pak Dokter yang satu ini hadir bersama kita. Ada Pak Dokter Mahyudin, selamat pagi Dok. Selamat pagi. Sehat Dok ya? Alhamdulillah. Segar sekali Pak. Iya. Istirahatnya cukup sekali kayaknya. Iya. Baik. Nah hari ini Dok tema kita menarik sekali. Bagaimana Iya. kemudian kita menyikapi new normal ini, terkhusus mungkin kita menjaga imun kita, stamina kita, karena kalau dari beberapa referensi yang saya baca justru new normal kita mesti harus lebih sensitif gitu menjaga. Iya. Bukan berarti harus fleksibel kemana-mana gitu. Betul. Dari pakar medis silakan langsung saja. Iya. Jadi sebenarnya sebelum kita mulai tentang bagaimana itu new normal, kita harus tahu dulu sebenarnya bahwa kenapa sih seorang itu bisa sakit ya? Iya. Kenapa seseorang itu bisa sakit? Jadi ada tentang COVID ini, itu WHO sebenarnya sudah membahas berkali-kali. Ada dua faktor kenapa kita misalnya, itu pertama adalah faktor virulensi dari virus COVID ini. Jadi faktor virulensi adalah faktor serangan dari virus ini. Kuat tidaknya virus ini menyerang, nah itu yang bisa menyebabkan sakit. Tapi faktor kedua adalah faktor host itu sendiri. Host itu adalah kita sendiri. Jadi sebenarnya begini, orang sakit ketika pertarungan antara virulensi dari luar, serangan dari luar yang bersifat antigen dari virus itu, dan antibodi itu kalah, itu dia. Nah, host ini sangat menentukan. Nah, inilah menjelaskan kenapa misalnya banyak sebenarnya orang-orang yang dikategorikan OTG, orang tanpa gejala, dia menderita COVID sebenarnya, tapi dia tidak memberikan gejala. Karena kenapa? Dalam pertempuran itu antibodinya menang. Nah, jadi peranan host, peranan daya tahan tubuh itu sangat-sangat penting dalam hal ini. Jadi meskipun misalnya dia terserang virus COVID, tapi kalau daya tahan tubuhnya misalnya bagus, maka dia tidak akan bergejala. Nah, ini mungkin yang selama ini kita terlalu digambar-gambarkan dengan misalnya dengan perang melawan COVID. Kita terlalu terfokus pada virulensi dari virus itu sendiri. Contohnya saya berikan. Saat ini misalnya kita pakai masker, kita menjaga jarak, social distancing, kita mencuci tangan setiap misalnya melakukan aktivitas atau menyentuh benda-benda yang mungkin tercemar oleh virus COVID. Itu adalah sebenarnya fungsinya adalah untuk menangkis serangan dari luar, dari virulensi tadi. Tapi kita kadang lupa, jangan sampai kita lupa bahwa ada anugerah terbesar yang dikaruniakan kepada kita, yaitu host daya tahan tubuh kita sendiri. Ini juga yang harus kita perkuat. Nah inilah yang dalam fase new normal ini yang juga harus kita bangkitkan dan harus kita mengerti dengan baik peranan host dalam tubuh kita itu. Nah, host dalam tubuh kita itu adalah bagaimana sistem pertahanan tubuh kita ini adalah bisa menangkis serangan dari virulensi. Kalau misalnya saat-saat sekarang ini dengan konsep new normal, saya lihat bahwa penerbangan sudah mulai dibuka, mal-mal ada beberapa yang sudah mulai dibuka, kemudian transportasi juga massal sudah mulai diberlakukan. Maka untuk misalnya memproteksi diri kita dari luar dari serangan virus, kalaupun misalnya kita keluar rumah, itu mungkin agak-agak riskan sekali ya. Maksud saya begini, apakah kita bisa menangkis serangan itu? Apakah tubuh kita bisa misalnya kita menghindari serangan dari virus itu? Sepertinya mungkin agak susah. Nah, langkah kedua adalah kita harus memperkuat daya tahan tubuh kita. Host kita ini, host atau diri kita ini harus betul-betul mempunyai pertahanan tubuh yang sangat kuat. Jadi itu mungkin yang harus ditekankan pada konsep new normal ini. Oke, baik. Nah ini kan sangat beberapa studi dan juga kita melihat di lapangan Dok kan beberapa negara yang Korea, itu ada Korea Selatan, Indonesia adalah salah satu negara yang diakui sangat baik dalam penanganan COVID-19 tanpa lockdown karena masyarakatnya patuh. Kemudian dilakukan pelonggaran hanya 2 minggu, kemudian muncul kasus baru dengan jumlah yang sangat drastis. Dokter melihat dari segi medis dan mungkin dari secara studi epidemiologi dan kesiapan regional kita, apakah jangan sampai itu kan ini terjadi di second wave di tanah air itu khususnya di Parepare?
Saya secara pribadi memang juga was-was ya kalau ditanya bahwa was-was bagaimana kemungkinan akan terjadi pada second wave attack, serangan kedua ini misalnya, apabila misalnya terjadi pelonggaran, apakah mungkin akan hilang atau drastis? Saya sebenarnya beberapa artikel-artikel dari luar negeri juga sering membaca bahwa mungkin setelah second wave ini itu bukan berarti bahwa virusnya hilang, ya. Jadi bahwa jangan sampai masyarakat berpikir bahwa kita masuk new normal itu virusnya sudah tidak ada. Itu tidak sama sekali. Betul. Virusnya tetap ada. Tapi kita bisa mengendalikan virus itu. Itu yang utama. Seperti apa kemudian pemodelan mengendalikan virus ini? Nah, WHO sebenarnya sudah mengeluarkan protokol. Ada beberapa parameter yang mesti dipenuhi suatu daerah untuk dan ini nantinya akan berlaku secara nasional ya. Karena ini juga diadopsi oleh Indonesia. Ada beberapa parameter yang menjadi patokan dari WHO untuk memulai new normal. Pertama, ada namanya RO atau RNAUT. Jadi RO suatu wilayah itu satu atau di bawah satu, malah bagusnya itu di bawah satu. Gampangnya begini, Indonesia sekarang ini RO-nya itu kalau nggak salah sekitar 2,5, 1,9 sampai 2,5. Artinya satu orang yang terinfeksi virus COVID itu bisa menularkan ke 2 sampai 3 orang. Itu sekarang Indonesia. Nah, kalau tidak salah virus campak itu bisa menularkan ke 12 sampai 18 orang virus campak, ya. Nah, sekarang untuk Indonesia virus COVID itu bisa menularkan ke 2 sampai 3, itu posisinya sekarang. Nah, kalau misalnya kita bisa turunkan menjadi RNAUT-nya ini menjadi di bawah 1, berarti kita bisa mengendalikan virus ini. Virusnya tetap ada, tapi kita bisa mengendalikan. Logika sederhananya seperti itu. Nah, Indonesia sekarang berada di sekitar 2,5 sampai 3. Targetnya sebenarnya adalah RNAUT-nya ini harus di bawah 1 atau kalau mesti 0. Artinya virusnya tetap ada, tapi dia tidak bisa menularkan ke orang lain. Nah, seperti itu. Itu artinya mengendalikan virus ini. Kita bisa mengendalikan. Nah, parameter kedua adalah bahwa pada konsep new normal, layanan kesehatan di suatu daerah regional itu harus bisa menyediakan 60% layanannya itu adalah untuk COVID. Saya berikan contoh misalnya, kalau rumah sakit di suatu daerah jumlah tempat tidurnya, rumah sakit di kota A misalnya, tempat tidurnya rumah sakit itu 100 bed, maka dia harus bisa menyediakan 60% dari tempat tidur itu untuk bersiap siaga jika terjadi second wave attack, serangan kedua dari gelombang serangan kedua ini. Itu dulu kriterianya. Nah, dengan dua kriteria seperti ini, maka konsep new normal itu bisa diterapkan. Itu yang menjadi patokan parameter dari WHO sebenarnya dan diadopsi juga di Indonesia. Oke, baik. Tapi kan geliat di Parepare sendiri ini, Dok, jangankan di new normal, kita tidak mau menutup mata ketika proses pembatasan wilayah pun waktu beberapa bulan yang lalu toh masih ada secara kucing-kucingan dan secara terang-terangan yang sudah malah ada tidak sedikit yang mengatakan memang itu virus corona beneran ada ya. ada tidak sedikit yang berbicara seperti itu. Betul. Dan ini kemudian muncul menjadi kekhawatiran tersendiri bagi saya. Apakah rumah sakit kita yang notabene adalah rumah sakit rujukan mampu melaksanakan seperti yang tadi dokter jelaskan sebelumnya? Iya, oke. Kita melangkah ke berarti kita beralih ke parameter yang kedua tadi, kesiapan rumah sakit atau layanan. Nah, selama ini ya data-data yang kami terima, yang kami rawat, rumah sakit Andi Makassau telah merawat 44 pasien positif COVID. Terhitung sampai hari ini, Dok, ya? Iya. Nah, 34 itu sudah sembuh, ya. 34 itu sudah sembuh, 6 diantaranya masih kami rawat, ya, dan 4 itu dilanjutkan ke wisata COVID di provinsi. Jadi itu statistiknya, dan alhamdulillah jika misalnya second wave attack ini terjadi, ya, kami memang sudah menyediakan sesuai dengan indikator atau parameter yang diterapkan dari WHO bahwa 60% itu harus siap siaga untuk pelayanan COVID ini. Itu untuk dari segi layanan ini sebenarnya. Ya. Jadi
Kalau misalnya dikatakan bahwa apakah siap siaga untuk second wave, rumah sakit memang telah berbenah dan memang kami siapkan sesuai dengan protokol yang ada, bahwa 60% memang harus disiapkan, bisa menyiapkan untuk itu. Nah, tapi persoalan tadi sempat disinggung bahwa kepatuhan. Saya akui bahwa mungkin kalau persoalan kepatuhan dalam menerapkan protokol PSBB kemarin, memang masyarakat kita, warga kita memang sepertinya masih sangat kurang. Ya, kalau misalnya secara global, secara nasional memang dibandingkan mungkin dengan negara lain. Kita lihat negara-negara yang memang lain itu yang ketika menerapkan PSBB atau lockdown itu memang betul-betul sepi, tidak ada sama sekali. Seperti tadi yang Korea dijelaskan, memang di sana seperti itu. Korea itu sepi, tidak ada. Memang dari segi kepatuhan mungkin yang kita masih kurang. Oke, baik. Kita jeda dulu dok, dan saudara pemirsa, saya menantikan Anda untuk berinteraksi bersama kami di fanpage Facebook TV Peduli. Saya masih akan segera kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Saya Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Rusatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Bentang dari SPB. Kemudian bagaimana kita tetap menjaga diri kita, karena tidak sedikit ini sangat disayangkan, dan jangan sampai tenaga medis kita perjuangannya berakhir sia-sia. Seperti itu kan, banyak tenaga medis kita harus berpulang karena mungkin itu sebenarnya adalah tugas negara, panggilan jiwa dan tanggung jawab besar. Tapi jangan sampai kita berkontribusi untuk itu. Nah, baik dok, ini kalau kita melihat di Parepare gitu kan, terkhususnya gitu. Semuanya sedikit demi sedikit mengalami pelonggaran, sedikit dibuka. Bagaimana untuk pelayanan rumah sakit sendiri? Karena kan kemarin sempat ada pasien yang dibatasi. Apakah sekarang juga ada pelonggaran lagi untuk termasuk yang jaga pasien? Kan kemarin sempat diberlakukan 1 orang saja. Tapi untuk pasien-pasien tertentu kan saya rasa ada juga yang butuh lebih dari 1 orang. Bagaimana kemudian kebijakan rumah sakit soal ini, dok? Jadi terkait memang dengan layanan rumah sakit, kemarin hari Senin itu kita sudah rapat dengan bagian pelayanan semua dengan tim dokter. Adalah pertanyaannya adalah apakah kita mau mengembalikan layanan rumah sakit seperti sebelum COVID, ataupun misalnya masih dibatasi seperti sekarang ini. Nah, kesimpulan dari rapat itu adalah bahwa
untuk saat ini kami akan mengevaluasi 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan kami akan mengevaluasi adalah bagaimana lonjakan kunjungan pasien misalnya ke rumah sakit. Jika misalnya setelah misalnya era-era pelonggaran PSBB ini kemudian lonjakan kunjungan pasien ke rumah sakit itu meningkat dan tidak terlayani dengan maksimal dengan sistem yang ada sekarang, maka tentunya kami akan membuka layanan sesuai dengan jumlah kunjungan pasien yang ada. Tapi kemudian jika misalnya toh tidak terjadi lonjakan dan tetap bisa terlayani dengan maksimal dengan baik dengan sistem yang ada sekarang, memang ada sedikit restriksi ya. Dengan sistem yang ada sekarang, maka tentunya kami tetap akan memperlakukan restriksi, akan tetapi tetap dipantau terus dan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan jumlah kunjungan pasien. Seperti itu yang dilakukan. Nah, terkait memang dengan kesiapan rumah sakit sebenarnya insya Allah siap ya, siap. Hanya saja seperti misalnya beberapa belakangan ini nih adanya hoax ya. Saya juga ingin berikan sedikit klarifikasi dok. Klarifikasi ataupun saya mungkin bahwa di beberapa daerah kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa rumah sakit diuntungkan ataupun mungkin tenaga kesehatan diuntungkan, saya pikir perlu ada data-data yang valid ya. Karena kalau tidak kita anggap bahwa ini adalah hoax. Kenapa? Sampai saat ini 37 dokter ya, 37 dokter sudah meninggal dan memang dipastikan karena COVID ya di seluruh Indonesia. Dan kita menjadi negara dengan kematian tenaga medis paling tinggi ya. Kita menjadi negara dengan kematian tenaga medis paling tinggi ya, itu data yang saya dapat sekarang. Dibanding dengan beberapa negara yang lain, dibandingkan dengan jumlah meninggal karena COVID. Jadi misalnya kalau ada suatu negara misalnya 100 pasien COVID meninggal, tenaga medisnya mungkin kalau misalnya di Amerika hanya 2, Indonesia itu 6. Jadi paling tinggi dia ya. Nah, ini juga mungkin sebenarnya menjadi apalagi namanya, mungkin menjadi awareness bagi kami bahwa mungkin ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kenapa? Ya, jujur saya sebenarnya sudah berkoordinasi dengan teman-teman untuk bagaimana organisasi profesi melakukan kajian yang mendalam. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa jumlah tenaga kesehatan kita bukan hanya dokter, teman-teman kita juga perawat banyak yang harus gugur karena persoalan ini. Apakah memang ada di mana letak ininya? Di mana letak ada miss gitu ada miss sampai misalnya kita lebih tinggi dibanding negara-negara lain. Nah, itu yang menjadi concern kita. Jadi ini membantah bahwa dokter diuntungkan, bukan diuntungkan, malah banyak malah meninggal karena itu. Benar. Terus kedua bahwa rumah sakit sengaja berbisnis. Ini bisnisnya dari, saya kadang melihat bahwa bisnisnya dari mana. Saya beberapa hari ini itu mensurvei dari sosmed maupun mungkin dari informasi teman-teman bekerja di rumah sakit. Ada beberapa rumah sakit yang terpaksa merumahkan karyawannya karena COVID ini. Dalam artian dirumahkan karena apa dok? Karena cash flow-nya berkurang. Karena cash flow-nya berkurang malah. Jadi maksud saya begini, jadi tidak ada yang diuntungkan dari ini. Beberapa rumah sakit itu harus merumahkan karyawannya karena tidak mampu untuk mensuplai apalagi namanya mungkin dari gaya gaji karyawannya karena insentif karyawannya karena pengaruh COVID ini. Mungkin jumlah saat ini sekarang misalnya kalau kita pasien karena ada stigma di masyarakat, jangan ke rumah sakit. Sebentar kemudian di kasus seperti ini kamu meninggal ini, nah itu kan yang menjadi. Dan itu yang beredar di media sosial. Itu yang beredar. Nah, informasi-informasi seperti ini sebenarnya menjadi bias dan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah itu dia, itu intinya. Jadi mungkin ini apalagi namanya sekaligus klarifikasi, sekaligus mungkin pencerahan. Betul. Bahwa nyatanya itu yang terjadi. Dokternya malah banyak. Ya, semoga mereka yang telah cukup sampai di angka 37 ya, saja. Dan malah rumah sakitnya malah ada yang terpaksa harus merumahkan karyawan. Itu kenyataan sebenarnya. Jadi kalau dibilang ada yang diuntungkan, diuntungnya di mana?
Itu seperti itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Ya, mungkin yang seperti ini mungkin harus apa ya, dibijaksanai dan perlu belajar lagi, mencari referensi lagi ya, dan mungkin perlu sekolah lagi seperti itu, sekolah menyikapi situasi gitu, bukannya memanasi tapi justru harus mencari solusi seperti apa. Karena kalau saya sendiri melihat dok ya, dokter sebagai ketua komite medik gitu kan, apalagi saya pribadi sebagai masyarakat sebenarnya sangat prihatin gitu melihat tenaga medis kita di Parepare ya, dan juga di beberapa daerah lain yang seharusnya menggunakan APD standar ya, hazmat dan teman-temannya, tapi malah sejauh ini masih ada yang pakai jas hujan saja untuk menerima ini nih. Sebenarnya bagaimana sebenarnya, dan apakah dengan penggunaan APD seperti itu bisa melindungi atau sekedar ya udahlah sekedar daripada tidak ada, atau seperti apa sebenarnya? Jadi untuk protokol penanganan pasien-pasien COVID memang itu ada standar-standarnya, ada level-levelnya, level 1, level 2, level 3. Jadi kalau misalnya yang pakai hazmat full astronot ya, Google astronot full, itu adalah untuk penanganan misalnya pasien-pasien memang yang dengan positif. Tapi kalau misalnya ada makanya tingkatnya kan ada positif, di bawahnya itu ada PDP, terus kemudian di bawahnya lagi ada ODP namanya, di bawahnya lagi ada OTG, orang tanpa gejala, orang dengan pengawasan, dan pasien dengan pengawasan dan positif, itu level-levelnya. Jadi dalam penggunaan hazmat ini memang kita harus sesuai dengan protokol, karena nanti mubazir juga, pasiennya tidak apa-apa, kita pakai hazmat, malah pasiennya ketakutan malah pasien nanti ngeri sekali. Tapi memang dalam bekerja tentunya kami di rumah sakit tetap memakai standar protokol yang ada. Misalnya kalau misalnya kita di poli, kita pakai gaun ya, yang hijau ya, pakai topi, terus kemudian pakai face shield, kemudian pakai masker standarnya yang 95, seperti itu. Tapi kalau misalnya saya sebagai dokter bedah akan melakukan operasi pada pasien yang misalnya karena sesuatu hal, atau teman saya harus melakukan operasi, misalnya contohnya pasien dengan hamil kemudian melakukan operasi seksio, tapi dia positif COVID, kan tidak mungkin dibiarkan. Kan tidak mungkin dorong-dorongan pasiennya, dokternya kamu aja masuk, kamu saja masuk, nggak bisa. Tetap dokternya harus melakukan tindakan operasi pada pasien seperti itu. Karena kalau enggak, kasihan nyawa ibu dan anaknya itu terancam misalnya. Nah itu pada saat itu diwajibkan untuk pakai standar pasien level 3, misalnya dia harus pakai hazmat, terus kemudian Google, dan seperti itu. Itu pun masih dilapisi lagi di dalam, di luar itu pakai baju operasi lagi. Jadi memang agak-agak ini pekerjaan tenaga medis menjadi lebih berat, pakainya saja menjadi berat. Saya lihatnya aja siksa dok. Udah maksudnya beberapa teman-teman kita lihat gitu kan di Instagram ataupun apa, sampai ada yang tidak bisa minum karena dehidrasi malah, tapi tidak bisa karena ini kan. Iya, seperti itu kondisinya. Misalnya kalau memakai pakaian-pakaian seperti itu tentunya akan panas ya, kita keringat di dalam, jadi cepat haus. Kita misalnya mau minum. Gimana kalau misalnya kita mau minum kemudian takut tercemar, takut misalnya dalam kondisi misalnya pakai pakaian seperti itu, tentunya kita takut kontak dengan memasukkan makanan-makanan dari luar. Jangan sampai yang kita minum tercemar nantinya. Mending setelah lepas kemudian di daerah di luar yang aman baru kemudian kita minum. Ya, itu kondisi yang memang. Jadi sekali lagi kalau dibilang ada yang diuntungkan, malah pekerjaan tenaga medis itu menjadi lebih berat sebenarnya. Dan ini penting sekali untuk teman-teman ketika mendapatkan informasi demikian, dicerna dulu lah, saring sebelum sharing, karena seperti itu, karena mungkin tidak menutup kemungkinan akhirnya ada yang membuat panggung sendiri yang bagaimana kemudian kasihan ya kan, misalnya coba di posisi kita, di posisi teman-teman tenaga medis, mereka juga punya keluarga yang tentunya menantikan perginya baik, pulangnya juga baik, yang sampai pulang dalam keadaan yang tidak diinginkan, wahinazubillah. Tapi terakhir dok, sebelum kita jeda, ini sebenarnya pasien COVID yang pernah positif ini bisa sembuh 100% tidak? Karena ada beberapa, sampai pagi ini pun saya masih sempat membaca beberapa artikel bahwa ada yang positif, kemudian setelah di rapid, setelah di swab negatif, beberapa bulan kemudian positif lagi. Ini mitos atau fakta dok? Beberapa artikel juga menjelaskan seperti itu. Di Indonesia pernah ada ya, kalau tidak salah orang dari Medan, Sumatera Utara itu, ajudan gubernur apa kalau nggak salah. Nah, diteliti di luar,
kenapa bisa orang yang sudah dinyatakan sembuh kemudian positif lagi, ya? Dia sudah sembuh, tapi begitu di swab itu ternyata positif lagi atau diambil darahnya ternyata positif lagi. Ya. Kalau misalnya begini, jadi pada saat seseorang telah misalnya dinyatakan sembuh, ya, ini menjelaskan kenapa bisa positif lagi. Ternyata bahwa dia dinyatakan sembuh dari virus itu, tapi fraksi-fraksi atau bagian-bagian tubuh dari virus itu masih beredar dalam tubuhnya. Nah, inilah yang ditangkap. Padahal bagian-bagian ini sebenarnya sudah mati, ya, bagian tangannya, lengannya kah atau bagian lainnya itu sebenarnya sudah mati, tapi dia masih beredar. Dan bagian inilah yang ditangkap oleh regen ataupun misalnya pemeriksaan. Itu ditangkap sehingga dinyatakan positif kembali. Tapi kondisi ketika dia positif sebelumnya kemudian positif berulang sama, Dok? Atau mungkin sudah pernah, atau karena kan biasanya kalau contoh kecil kayak kita sakit cacar gitu kan, biasanya kalau kena pertama tuh hancur lebur menjadi satu gitu kan. Tapi ketika orang malah ada yang tidak kena lagi, gitu kan. Kalaupun kena pasti sudah tidak. Bagaimana kalau virus COVID? Pada kasus yang diteliti itu, ya, seluruh dunia sebenarnya gempa. Kenapa sudah sembuh kemudian positif lagi? Pertanyaannya, apakah dia terpapar oleh virus yang baru? Atau kedua, sebenarnya virusnya bangkit lagi. Nah, itu sebenarnya itu kemudian diuji, diteliti lagi. Nah, ternyata pada penelitian itu ya, karena saat sekarang ini itu penelitian tentang virus ini masih terus berlanjut dan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Nah, ternyata setelah misalnya diteliti pada saat itu, kenapa bisa positif lagi? Ternyata ada fraksi, ada bagian dari virus itu yang terdeteksi. Padahal sebenarnya itu bagian itu sudah mati sebenarnya. Sebenarnya virus itu tidak virulen lagi, tidak bisa menyebabkan lagi infeksi lagi. Tapi badannya kan sudah pernah menerima itu, jadi sudah tidak bisa menyesuaikan diri atau seperti apa, Dok? Jadi badannya dianggap bahwa sudah menyesuaikan diri dan sebenarnya dia dinyatakan sudah sembuh. Hanya terdeteksi bagian dari fraksi virus itu sama alat pemeriksaan itu. Jadi positif, boleh dikatakan bahwa dia adalah positif palsu. Karena pasien juga segar bugar, tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya kan demam, sakit. Tapi apakah ada treatment yang perlu dilakukan? Karena dia positif lagi begitu, Dok? Bukan, kalau treatment tidak ada lagi, hanya saja pemeriksaan berserial. Pemeriksaan berserial untuk memastikan bahwa sebenarnya memang dia sudah sembuh, dia sudah selesai dengan COVID-nya. Itu. Oke, jadi sebenarnya tapi apapun itu jangan sampai positif. Yang lain-lain aja yang positif, jangan COVID lah seperti itu. Baik, saudara, kita jeda dulu, saya masih akan segera kembali saat lagi tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. your number one hit music station. 96.999 Radio Peduli FM. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dalam talkshow spesial bersama Komite Medik Rumah Sakit Umum di Makassar, Dr. Mahyudin tentu saja. Dan ini di segmen terakhir, Dok. New normal, new life, new era, gitu kan. Tapi tentunya jangan sampai ini membuat kita terlena. Ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah dan menjadi catatan kita bersama. Silakan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa SK surat keterangan ya dari Menkes bahwa tentang protokol new normal ini, bagaimana kita melaksanakan new normal ini di tempat kerja. Jadi begini, bahwa di semua tempat kerja ya, sebelum masuk kerja itu pertama di depan itu harus diperiksa pakai termogan ya, artinya demam nggak boleh termogan. Terus kedua, di semua tempat masuk untuk tempat kerja itu memang harusnya di protapnya itu disediakan tempat untuk cuci tangan ya, cuci tangan. Kemudian daerah yang paling sering bersentuhan dengan orang dalam bekerja, misalnya di bank, di teller, ada kan meja tellernya itu. Setiap 4 jam itu harus disemprot disinfektan ya. Gagang pintu masuk itu harus disemprot setiap 4 jam disinfektan. Tempat-tempat pelayanan publik ya. Iya. Selanjutnya adalah social distancing. Ya, seperti kita ini 1 meter. Ya, 1 meter minimal itu jarak antar karyawan yang bekerja. Selanjutnya bahwa setiap karyawan yang bekerja itu harus pakai masker. Ya. Jadi datang dari rumah, bukan nanti datang di rumah naik motor nggak pakai masker, sampai di tempat kerja baru pakai juga. Dari rumah sampai pulang ke rumah lagi itu harus pakai masker. Dan karena ada juga pemandangan yang aneh, Dok. Saya kalau jalan di kendaraan saya lihat pakai masker tapi maskernya ditaruh di sini. Itu malah berbahaya, nanti terisap ininya. Nah, selanjutnya bagi misalnya tempat-tempat kerja yang menerapkan shift 3 shift, ada kan shift 3 ya, pagi sampai siang, siang sampai malam, malam sampai pagi, itu diminta untuk menghilangkan shift yang malam sampai pagi. Itu dia. Jadi hanya 2 shift saja. Terkecuali mungkin seperti misalnya rumah sakit, karena mungkin. Iya. Kalau nggak mungkin misalnya shift malam tidak usah karena kita pasien kecelakaan, tikam-tikaman, tidak mengenal waktu, tidak mengenal libur. Nah itu tetap harus ada. Nah selanjutnya adalah bahwa sistem pencahayaan ruangan tempat bekerja dengan sistem ventilasinya itu harus cukup. Jadi sirkulasi udara harus bagus, cahaya matahari harus bisa masuk dengan baik, sehingga dengan konsep seperti ini adalah pertumbuhan virus itu menjadi sangat minimal. Ya, itu dia yang bisa dilakukan. Dan kemudian itu dia bahwa setiap tempat kerja itu harus menyediakan apa ya? Hand sanitizer. Ya. Hand sanitizer yang isinya itu minimal alkohol 70%, sehingga misalnya kalau habis menyentuh sesuatu ya bisa lagi dibersihkan. Itu adalah protokol-protokol dari new normal yang memang mestinya kita ikuti dengan harapan bahwa kita bisa menekan tadi itu R0-nya itu bahwa tidak ada lagi penyebaran ya. R0-nya itu jadi 0 malah, tidak ada. Indonesia sekarang kan masih sekitar 1,9 sampai 2,5. Itu data yang saya dapat minggu lalu. Saya kurang tahu, mungkin ada perkembangan lagi yang sekarang Indonesia. Iya, betul. Apalagi sekarang ada kasus baru, salah satu karyawan bank swasta juga di Parepare ya. Iya. Ini terinfeksi dan sedang menjalani. Boleh sedikit saja, Dok? Iya, bagaimana kondisi terakhir daripada karyawan ini? Iya, memang sementara dalam penanganan. Sebenarnya persoalan di bank ini
pada saat COVID itu saya sempat memberikan di Bank Plat Merah juga, saya sempat diundang untuk menjadi pembicara bagaimana menangani COVID di layanan publik seperti bank seperti ini. Itu seperti itu tadi saya anjurkan bahwa setiap karyawan yang masuk itu harus pakai face shield. Kemudian ini kan uang yang dipegang karyawan itu sebenarnya itu harus pakai handscoon, sarung tangan. Karena kenapa? Kita tidak tahu ini uang siapa yang pegang tadi itu, jangan sampai dipegang ada bersin atau bagaimana. Terus kemudian meja di depan itu setiap empatnya itu harus disinfeksi memang, ya. Pakai termogan, ya. Dulu itu waktu itu belum diterapkan di tempat saya memberikan apalagi namanya itu semacam diskusi. Dan nanti setelah itu baru kemudian dilakukan bahwa itu sangat rentan sebenarnya, karena orang dari luar masuk pegang gagang pintu itu harus dibersihkan semua, cuci tangan dulu, baru kemudian apalagi uang ini, uang ini kan beredar. Sumbernya dari mana tidak jelas. Ya, kita tidak tahu siapa yang pegang. Nah makanya saya anjurkan bahwa semua karyawan yang memegang uang itu harus pakai handscoon. Malah ada yang bertanya dong, lebih aman ambil uang lewat teller atau lewat ATM dok? Nah, ya seperti saya seperti saya terangkan tadi bahwa uang ini kita nggak tahu siapa yang pegang. Uang yang berasal ada di teller itu sebenarnya juga dari perputaran uang juga, yang dibawa ke ATM juga sama. Nah, untuk amannya ya, tips kalau misalnya pertama, kalau mau ambil di ATM, kalau memang ada sarung tangan, mulai dari buka pintu di ATM, ya, pakai sarung tangan, ya. Kemudian menindis itu ya, nomor-nomor yang kita mau tindis itu harusnya pakai sarung tangan. Kalau memang tidak sarung tangan, pakai kunci motor juga bisa. Saya biasa pakai kunci mobil, trek gitu-gitu. Jangan usah disentuh. Nah, uang kalau misalnya ada yang keluar, kalau misalnya pakai sarung tangan sudah. Atau tipsnya, uang itu jangan dipegang, masukkan dalam kantong-kantong plastik. Oh sama dok, saya punya kantong plastik kresek nih. Kantong kresek. Itu yang transparan. Tapi diganti ya, jangan 3 bulan terakhir nggak diganti. Jadi dimasukkan, jadi jangan dipegang. Iya. Karena kita tidak bisa tahu ini uang dari mana, siapa yang pegang sebelumnya. Jangan sampai penderita COVID yang pegang. Terus kemudian kita pegang-pegang juga. Nah itu dia itu jadi masalah. Itu tips ininya. Tipsnya kalau bagaimana yang mana yang lebih aman, saya berikan saya tipsnya supaya aman. Nah, itu dilakukan. Dan memang sekarang juga ada alat yang sekarang seperti modelnya dia kaca akrilik ya modelnya sekarang. Punya harganya juga murah, saya punya, nanti saya kasih satu deh buat dok. Oh iya, terima kasih. Iya, jadi dia memang modelnya bagus, jadi bisa buka keran, bisa buka gagang pintu, bisa nulisin ATM gitu ya. Nanti saya kasih bonus buat dokter desa. Tapi nggak jualan lah kita ya. Nilai persahabatan aja gitu. Baik, ada lagi dok yang kita anggap perlu? Jadi itu tadi protokol-protokol dari Kementerian Kesehatan, dan satu lagi seperti saya katakan tadi bahwa protokol itu tadi itu untuk poin pertama, virulensi. Ada satu yang penting buat diri kita adalah bagaimana kita meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya. Mau virusnya seganas apapun, tapi kemudian daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah kita bisa menangkis serangan-serangan dari virus itu. Nah, satu, pertama olahraga, ya. Jangan menyepelekan olahraga. Olahraga itu membangkitkan hormon-hormon yang sangat sehat untuk pertahanan tubuh, ya. Jadi kalau misalnya begini. Kita berolahraga dengan rutin, itu hormon kita saat antibodi kita itu levelnya itu tinggi terus. Jadi kalau misalnya ada serangan dari luar, dia gampang ya. Apalagi kalau olahraganya yang musiknya kerennya happy jadi. Ya, boleh. Nah, itu dia mood perasaan. Ya. Kalau misalnya lagi sedih, lagi bete, nah ini dia. Sebenarnya dengan PSBB kemarin ada hal yang agak-agak ini, karena kenapa? Orang lebih banyak tinggal di rumah, itu stres tinggi. Itu stres tinggi. Maka akal-akalilah, ada yang hobi menanam bonsai, menanam anggrek atau bunga, beternak kolam ikan. Lakukan itu. Kenapa? Anda melakukan hobi Anda, hormon Anda itu naik sebenarnya. Di rumah sudah disulap sama Bapak jadi home theater. Nah, itu dia. Yang hobi nonton film Korea kemarin, Film Korea. Nah, harus kreatif. Jangan misalnya PSBB tapi tidur terus di rumah, bete, nggak bisa kemana. Lakukan hal-hal yang bisa menyebabkan Anda senang begitu. Lakukan hal-hal yang bisa meningkatkan hormon-hormon endorfin Anda. Lakukan yang seperti itu. Wah, dulu bekerja saya tidak ada waktu untuk berkebun, nanam ini. Oh, saya senang sekali berkebun. Ya silakan tanam itu. Itu kan meningkatkan daya tahan tubuh Anda, misalnya seperti itu. Ya, di samping mungkin yaitu dia konsumsilah vitamin-vitamin mungkin yang memang. Jamu boleh dong? Jamu boleh, itu bagus. Asalkan jamunya
memang alami buat sendiri. Seperti itu. Oke, baik dok, ini sudah menit terakhir, tapi ini saya ingin tanya banget karena ditanyakan juga pemirsa di rumah. Ini kalau katanya kalau tenggorokan kering atau sudah mulai gatal-gatal, mitos apa fakta sih dok kalau kita berkumur air garam itu bagus, bener nggak sih dok? mohon pencerahan. Iya. Jadi begini, beberapa pasien saya menanyakan, dok, apakah tenggorokan gatal itu atau kering itu tanda kena COVID? Sebenarnya saya akhir-akhir ini sering merasa tenggorokan kering. Jadi saya bilang, saya berpikir bahwa mungkin itu adalah psikosomatis. Psikosomatis artinya orang menjelaskan tentang gejala-gejala COVID, terus kemudian Anda membayangkan jangan-jangan ini. Saya tuh dok. Nah itu dia. Itu juga saya lain pada pasien saya. Tiba-tiba apalagi sesak napas, enggak, itu psikosomatis sebenarnya. Ya. Jadi tapi lebih bagus memang diperiksakan. Nah kalau misalnya kaitannya dengan air garam, itu memang air garam itu sebenarnya normal salain itu memang berfungsi. Salah satunya adalah untuk menetralisir ya kuman-kuman. Kita juga sebenarnya tidak boleh, lebih aman sebenarnya seperti itu. Jangan kemudian menggunakan zat-zat dari luar yang mengandung misalnya alkohol keseringan untuk kumur-kumur ya. Karena kenapa? Di dalam mulut kita itu ada bakteri-bakteri yang menguntungkan sebenarnya untuk proses pencernaan. Iya. Sama sebenarnya dengan penggunaan kemarin ya disinfektan, disemprotkan ke dalam ke tubuh. Itu sebenarnya berbahaya sih sebenarnya seperti itu ya. Itu berbahaya karena kenapa? Itu sebenarnya untuk permukaan ya. Jadi kalau misalnya yang air garam itu normal saja, itu sah-sah saja. Iya, karena saya juga dulu awalnya sebelum dapat hidayah kubur itu kan sempat ada mouthwash yang dijual, kita nggak sebut merek ya, tapi ada mouthwash yang dijual secara gampang dan mudah didapat. Ini ternyata masih lebih mending air garam itu dok. Iya, lepas saya begini, air garam menetralisir. Tapi memang ada mouthwash juga yang bagus karena dia memang ada antibakterinya, tapi antibakterinya terukur. Agak-agak ribet sebenarnya kalau kita mau menjelaskan begini, karena begini, ada namanya bakteri komensal. Bakteri komensal itu hidup dalam mulut kita, tapi sebenarnya dia berguna. Justru membuang dia itu berbahaya sebenarnya. Nah itu dia. Kalau misalnya kita membuang dia atau membunuh dia atau bagaimana caranya menghilangkan dia secara dramatis atau keseluruhan, itu malah mengganggu proses pencernaan kita. Nah, misalnya air garam ini lebih efektif dalam hal bahwa dia tidak membunuh, tapi membersihkan, meskipun kadar membersihkannya mungkin tidak sebersih kalau misalnya menggunakan mouthwash yang mengandung sedikit mungkin semacam antiseptik oral, kumur seperti itu. Dan air hangat juga baik dok ya? Air hangat juga bagus dan memang masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau misalnya air garam itu dia normal sebenarnya, normal saja. Infus itu kan 0,9% NaCl itu kan juga sebenarnya mengandung air garam. Oke, jadi untuk tadi yang bertanya aman dok ya? Aman. Aman dan boleh dilakukan ya. Tapi air garamnya harus bikin sendiri, jangan air laut kita daripada rempong katanya kan. Baik, terima kasih banyak dokter sudah berkenan hadir di kesempatan ini dan semoga apa yang disampaikan Pak Dokter tadi bermanfaat, terutama juga untuk tadi informasi-informasi yang mungkin Anda terima dapatnya dari pihak sebelah gitu kan. Ini penting untuk kesempatan yang baik untuk diklarifikasi, dan sebaiknya kalau mungkin mendapatkan informasi seperti itu langsunglah menghubungi pihak yang terkait. Betul. Bertanya kepada sumber yang berkompeten, sehingga informasi yang sampai ke meja kita itu tidak bias dan tidak menciderai perasaan yang lain. Karena kasihan kan kalau dokternya ndak mood dan dokternya jadi udah terserah lu aja gitu. Bisa gimana kita? Kasihan. Baik, dan yang pasti jangan sampai perjuangan para dokter tenaga medis ini berakhir sia-sia, dan bagi kita mengikuti langkah-langkah yang normal sesuai kaidah yang ditentukan. Jangan sampai kita kebablasan, dan semoga ini cepat berlalu lah dok ya. Iya, insya Allah. Amin. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat bertugas, habis ini ada operasi dok ya. Semoga sukses operasinya. Amin. Salam buat keluarga dan sehat-sehat selalu. Amin. Baik saudara, sampai di sini kebersamaan kita dalam talk show spesial bersama Komite Medik Rumah Sakit Muhammadiyah Makassar bersama the one and only ada Bapak Dr. Wahyudin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan sebaiknya di rumah saja. Sampai jumpa.